Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Saputra. Perkenalkan nama saya Muhammad Abi. Perkenalkan nama saya Muhammad Nopriang. Dari cara debatnya, ramahnya ke masyarakat, Kak. Bagaimana begitu cara bicaranya, sama-sama effort, Kak, sama saling kasih saja. Saya cari tahu latar belakang pemimpin dari baca koran. Semoga makin sukses, tidak banyak pengangguran di Kendari, lapangan kerja diperluas, sama jalanan diperbagus, sama kalau buat tempat latihan balap sih. Menjadikan Kendari lebih keren. Halo Sobat TVRI, selamat datang di Pilkada. Tontonannya para pemilih cerdas yang akan membuat Pilkada tahun 2024 ini makin seru. Jadi Sobat TVRI, Pilkada ini hadir buat kalian yang bingung, dilema, ataupun sangat excited pada Pilkada tahun 2024 ini. Kita akan bincang santai, seru, tapi tentunya penting dan bermanfaat buat kalian karena kali ini temanya partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024. Kita akan bincang santai, seru, dan tentunya penting dan sangat bermanfaat buat kalian karena tema kali ini adalah partisipasi pemilih pemula pada Pilkada tahun 2024 karena masa depan daerah kita di tangan kita semua. Sobat TVRI, sudah tahu belum Pilkada itu apa? Yuk simak video ini. 30 hari lagi, tepatnya 27 November 2024, akan kita gelar Pesta Demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah, baik itu wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, termasuk gubernur dan wakil gubernur. Hajatan demokrasi ini akan digelar seluruh Indonesia, baik bukan hanya di Kota Kendari ataupun di Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu akan digelar di seluruh provinsi di Indonesia. Di momen itu, masyarakat akan memilih calon-calon pemimpinnya setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Mereka yang akan dipilih itu adalah calon-calon pemimpin di daerahnya, di tingkat kota, di tingkat kabupaten, yang nantinya akan menjadi pemimpin mereka yang akan membawa kesejahteraan, memberikan kebijakan-kebijakan yang pro pada masyarakat. Kenapa harus ada pilkada? Kenapa harus lewat momentumnya pilkada? Karena dengan pilkada itu ada legitimasi yang kuat dari masyarakat yang diberikan kepada seorang pemimpin. Lewat pilkada itu ditunjukkan partisipasinya masyarakat. Karena hanya dengan cara itu kedaulatan akan terwujud. Ada rakyat yang akan menentukan siapa saja calon-calon pemimpinnya nantinya. Lalu bagaimana caranya memilih? Pertama tentu saja kita harus mengetahui siapa-siapa calon kepala daerah yang sudah mencalonkan diri. Dengan cara melihat di lewat alat peraga kampanye, alat peraga sosialisasi, ataupun mungkin di media massa, media sosialnya. Di sana Anda bisa melihat visi misinya apa seorang calon pemimpin itu, gagasannya seperti apa, dia punya ide-ide tentang pembangunan sebuah daerah seperti apa. Nanti Anda akan memilih dengan parameter-parameter seperti itu. Mungkin saja Anda akan memilih orang karena keterikatan kekerabatan bisa saja, atau keterikatan secara partai politik. Tapi satu hal yang saya harapkan, jangan pernah memilih pemimpin karena menerima iming-iming sesuatu. Anda keliru sekali jika mengharapkan pemimpin yang baik dari proses yang tidak baik. Kalau seorang pemimpin sudah memulai mencari dukungan dengan cara-cara yang tidak baik, misalnya salah satu yang paling sering kita hadapi adalah proses politik uang. Cara-cara seperti itu kemudian percaya saja akan melahirkan pemimpin-pemimpin instan yang kemudian bekerja tidak dengan keinginannya memperbaiki daerah. Tapi kemudian yang berikutnya, pemilih juga tidak akan pernah bagus demokrasi kita kalau pemilih selalu berpikir tentang transaksi-transaksi seperti itu. Itu baru dari sisi moralitas, belum dari sisi hukumannya. Bahwa undang-undang yang kita Undang-Undang 10 tahun 2016 itu dengan tegas mengatur beberapa klausul-klausul tentang larangan-larangan tertentu, apalagi money politik. Hukumannya clear, misalnya
Bagi yang memberi dan menerima sama-sama 24 bulan minimal dan 72 bulan minimal. Hal-hal seperti itu Anjari. Tapi jangan fokus soal hukumannya, tapi fokus pada moralitas kita. Bagaimana bisa harga diri Anda hanya dihargai dengan uang yang mungkin saja nominalnya 100.000, 200.000, 300.000 yang akan habis dalam 1-2 hari. Dan harga diri kita sudah digadai. Seperti itu. Ini dia Kak Nas, tokoh pemuda yang siap memberikan kita informasi dan wawasan tentang Pilkada tahun 2024. Halo Ya, Kak, iya. boleh kita selamat dulu? Halo Iya. Kak, gimana nih, sehat ya? Alhamdulillah. Aduh, saya ini kan Kak, ini kan Gen Z Kak. Dan mungkin Gen Z, milenial itu masih asing di telinga kami tentang politik, Iya. politik-politikan ini. Nah, Iya. bagaimana sih tips biar kami ini lebih bijak dalam memilih seorang pemimpin dan tidak FOMO ikut-ikutan teman-teman ataupun lingkungan sekitar? Bagaimana? Ya, keren, bagus juga pertanyaannya ya. Jadi begini ya, milenial itu, Gen Z itu, baby boom itu, Iya. dan seterusnya ya. Sebenarnya istilah yang memang ada di tahun 2000. Iya, betul. Jadi istilah itu ketika perpindahan waktu dari tahun 1999 ke 2000. Jadi pada saat itulah istilah milenial itu booming. Iya benar. Kira-kira seperti Iya, itu. iya. Nah, generasi Z ini dengan klasifikasi usia sih sebenarnya yang lahir tahun sekian sampai tahun sekian, 91 sampai 2000 sekian, 81 sampai 9 sekian. Nah, itulah generasi yang disebut sebagai barisan sih sebenarnya generasi penerus, karena mereka dikatakan Z, X, Y dan seterusnya itu ada generasi ya. Lain kalau baby boom yang udah tua itu lahir tahun 50-an ke atas. Iya, itu kakek-kakek saya itu Kak. Nah, kalau mau mencermati tentang isu wacana atau tentang pilkada sih di momen generasi ini sebenarnya saya masih optimis. Iya. Ya, optimis saya begini. Generasi sekarang itu di zaman kami dulu itu jauh dalam konteks wawasan. Jadi apa sih sebenarnya clue-nya? Clue-nya itu adalah milenial ini, generasi Z ini saya yakin wawasannya masih lebih baik daripada kami. Hanya mungkin kekurangannya satu saja, filternya. Iya, benar itu. Gampang terpengaruh kami. Iya, satu. Dan yang kedua pendamping otomatis. Iya. Nah, jadi generasi Z ini harus punya wawasannya itu, pengetahuannya dia yang instan-instan. Itu harus ada pendamping dan ada filter. Iya. Nah, kira-kira seperti itu dalam mendapatkan informasi terkait wacana pemilu hari ini. Kira-kira Lebih seperti banyak itu. memfilter saja ya. Satu, yang kedua harus ada pendamping. Oke, harus ada Iya. pendamping, baik itu Betul. orang tua ataupun Benar sekali. orang tua di luar sana banyak loh yang Benar, bisa dijadikan benar sekali. pendamping ya. Iya. Boleh tanya-tanya juga, Iya. jangan ikut sama teman-temannya. Kasarnya kepo lah sedikit. Iya, kepo. kepo. Nah, Kak, saya ini kan pemilih pemula juga. Boleh, benar. Saya itu pertama kali menggunakan hak pilih saya itu di pemilu kemarin, di pemilihan presiden kemarin. Benar. Nah, gimana sih tipsnya biar sobat TVR ini yang lain di luar sana ini menggunakan hak pilihnya di pilkada nanti itu lebih tepat, benar, dan baik lah? Bagaimana? Iya, iya. Nah, base-nya itu tadi ya. Jadi base-nya itu saya gini. Generasi kita ini, milenial ataupun Z, harapan saya gini. Pendamping tadi dengan mengisi wawasan untuk filter itu memang harus punya kualitas. Iya. Ya, jadi bukan kuantitas. Asik. Ya, walaupun mungkin persentase ini perlu saya kasih tahu Agnes ini. Di Sultra ini generasi milenial dan Z itu paling banyak. Iya. Kalau dia generasi milenial itu angkanya sampai 30% lebih. 39 kalau saya tidak salah, mudah-mudahan tidak ketukar. Sementara generasi Z itu 25%. Iya. Nah, kalau mereka gabung, yang satu jumlahnya sekitar 600-an ribu, itu di generasi Z kalau nggak salah ya. Kemudian di generasi milenial itu 800 ribu. Itu kalau digabung 1,4 juta dari kita 2.600.000 sekian jumlah penduduk di Sulawesi Tenggara. Iya. Ini menarik sekali sih sebenarnya. Nah, itu dulu orientasinya.
mau bilang begini buat adik-adik saya nih. Iya. Harusnya bilang saya yang paling banyak, masa saya tidak perhatikan. Iya, iya, iya. Iya kan? Terus saya juga yang pelanjut, masa saya tidak ingat. Nah, jadi momentum ini harus dijadikan base berpikir bahwa memang mereka hari ini kata kunci labil. Ya, karena faktor sel-sel yang masih bertumbuh. Kemudian pengaruh mereka begitu cepat. Iya. Ya. Jadi membincang urusan politik itu juga bagian dari faktor eksternal ke dia. Nah, jadi politik itu bagi dia itu juga konsumsi. Iya, iya, iya. Cuma begini. Klaster-klaster milenial ini sebenarnya, generasi Z ini sebenarnya punya. Ya, bukan hanya bangku pendidikan. Mereka lagi sekolah atau lagi kuliah. Nah, jadi sebenarnya orientasi untuk membincang pilkada itu mendapatkan informasi menjadi pemilih yang baik dan benar. Iya. Iya, tidak cukup hanya di lembaga pendidikan. Saya yakin regulator itu sudah gencar-gencarnya untuk melakukan sosialisasi, ya kan, pendidikan politik dan seterusnya. Kalau saya itu tidak cukup. Iya. Ya, karena mereka begini kan, psikologis karakter mereka itu kan mau yang tidak punya beban, yang berat-berat. Ya, biarlah bapak saya yang pikir itu, biarlah orang partai yang pikir itu kan. Nah, biarlah itu juga kok tidak ada juga manfaatnya buat kita. Iya. Yang penting bisa main futsal, Main game. goes, ya main game. Nah, itu dia pikir. Tapi gini, kalau kontestannya berpikir ini aset loh. Dan ini bukan dipandang remeh malah sih sebenarnya. Tahu enggak, bangsa ini khususnya di Sulawesi Tenggara ini baik buruknya itu tergantung mereka sih sebenarnya. Benar. Nah, jangan dinafikan. Kenapa? Karena kalau dinafikan, orientasi generasi ini akhirnya jadi gimana nih Sulawesi Tenggara. Nah, untuk menjadi pemilih yang baik dan benar, adik-adik saya ini sebenarnya harus mampu kepo. Jangan hanya rutinitasnya, gamenya dikepoin, goesnya dikepoin, Gosip dikepoin gitu loh. Bola, nonton bola, ya begini, politik itu bukan haram loh. Iya. Karena kalau dia haram nggak mungkin jadi ilmu pengetahuan di fakultas ya. Iya, Nggak ada mungkin loh. kan ya? Fakultasku. Ya, benar. Jadi harus ditahu bahwa politik itu penting buat mereka. Iya. Hanya mungkin kekurangannya pendekatannya. Jadi kalau saya nih sebagai regulator atau stakeholder yang punya peran dalam wilayah bagaimana atensi milenial ini untuk menjadi bagian dari kolaborasi berpikir politik gitu lah. Iya. Ditahu dulu konsumennya ini sih, siap marketnya mereka apa sih sebenarnya. Jadi slotnya masuk dari situ. Ya, contoh game, goes dan seterusnya itu kan semua bisa positif kalau dijadikan sebagai akselerasi kegiatan yang lebih positif. Iya. Kan Betul, semua. betul. Nah, kenapa? Kalau ini jadi attention, jadi cari kontestan cara peserta politik hari ini jadi fatal ke depan. Nah, belum lagi cerita-cerita hari ini apa ya, labilnya teman-teman ini, adik-adik ini ya, terpengaruhnya gampang ya, istilahnya begal ya, geng-gengan itu. Nah, itu. Nah, apa kesimpulannya sih sebenarnya? Yang pertama satu, mereka harus dijadikan objek prioritas dengan kuantitas yang begitu banyak. Baik. Terus yang kedua, masuklah di wilayah slot-slot mereka, klaster-klaster mereka dengan pendekatan. Yang ketiga, sehingga politik itu bisa masuk dari frekuensi mereka yang memang mereka, fashion mereka masuknya dari situ. Contoh Agnes, saya tanya, Anggi. Ya Anggi, sorry. Anggi, nggak ada angin, nggak ada petir, hujan. Anggi, siapa calon yang kamu pilih? Ngambang pasti. Siapa ya? Siapa kan pasti gitu kan? Ya, harusnya diceritakan dulu. Kira-kira kalau ada pemimpin yang mau menemani hobi kamu, mau enggak? Mau dong. Mau kan gitu. Nah, itu masuknya kayak gitu dong. Ya, sehingga mereka bisa terlibat partisipasinya. Nah, kalau formalistik terus, seminar, ceramah, sosialisasi, brosur, kampanye, dan seterusnya, yakin itu ada efek, tapi tidak terlalu besar buat mereka. Kira-kira Kalau seperti itu mungkin kami lebih diperhatikan ya. Iya, kami merasa dibilang, oh ada tahu ini. Banyak loh jumlahnya ini. Iya, banyak loh 1,2 juta di Sulawesi Tenggara dari 2 jutaan itu loh. Betul. Nah, itu penting buat sekali. Nah, untuk menjadi pemilih yang benar, jangankan mereka menjadi seorang yang apatis atau hanya eksplorasi politik saja. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, Kak,
Kalau saya kan ini belum merasakan dampak dari pemimpin yang saya pilih. Saya belum merasakan mungkin Benar. karena saya baru pertama Benar. kali memilih. Itu Benar. pun kemarin Benar. baru dilantik Benar. presidennya. Jadi Benar. saya belum bisa merasakan gimana hak pilih saya itu Benar. dampaknya buat saya apa. Betul. Nah, menurut Kak Nasi nih kira-kira nih di Sulawesi Tenggara khususnya gimana sih apa dampak yang bisa kita rasakan khususnya milenial dan Gen Z ya Sobat TVRI Betul, betul. jika kami ini memilih dengan tepat Iya. gimana itu. Saya putar dulu cerita fakta itu. Oke. Mau amplop. Ada nama Fajar itu nanti tukang serang kamu tuh. Kebetulan Iya, tetangga iya, saya itu iya, nama iya. Fajar. Aduh. Mau diserang dengan Fajar. Nah, itu jadi masalah hari ini. Iya, Itu dia betul, poinnya betul. gitu. Saya putar dulu faktanya. Iya. Jadi gini, pragmatisme itu jangan dididik ke generasi itu. Iya ya, saya Iya, setuju itu. akhirnya jadi transaksional terus. Iya, benar. Ntar jadi pemimpin koruptor. Betul. Iya kan? Sebenarnya dia orang manipulatif dan seterusnya. Nah, kebiasaan ini menjadi sebuah pembiasaan dalam proses politik itu menjadikan karakter generasi kita larinya ke situ. Base-nya apa? Kepentingannya pragmatis transaksional. Di luar lagi nalar-nalar yang bersifat orientasi fundament-fundament tentang apa kemaslahatan, kesejahteraan, pembangunan dan seterusnya. Nah, saya putar dulu ke situ. Oke. Nah, sekarang yang apa sih yang harus dilakukan? Ini masif nih hari ini transaksional dan pragmatisme. Nah, sekarang generasi kita milenial dan Z ini sebenarnya itu PR terbesar buat mereka. Nah, karena mereka satu takut sama senior, Benar. ikuti bapaknya. Betul. Bapaknya kerja di sesuatu tempat yang punya kepentingan yang kontentas harus ikut. Iya. 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 Coret dari kartu keluarga. Benar sekali. Iya, belum lagi isu ideologis karena AB dan seterusnya. Iya. Dari daerah A, daerah B harus pilih itu. Nah, tidak, kita ini kan bineka loh itu. Ingat, sebaik-baik pemimpin yang saya katakan selalu itu adalah yang dirindukan. Benar. Itu yang diinginkan. Nah, Iya, itu yang paling iya, penting iya. sih sebenarnya. Buat mereka cinta kepada pemimpin. Maka emosional mereka itu harus dipacu dengan apa? Kecintaan akan kebaikan. Nah, kalau dia cinta dengan kebaikan, milenial ini tahulah. Makanya saya katakan sama beberapa adik-adik saya, kalau dalam wilayah politik pragmatis dan transaksional, saya katakan begini. Kamu beli pulsa untuk main game berapa lama habisnya? Semalam habis, 50.000 habis. Iya. Kalau 200.000 Kak, mungkin sekitar 1-2 hari habis lagi itu pulsa. Itu belum nonton YouTube dan seterusnya. Oke, saya kasih demi kebutuhan dan kepentingan kamu, tapi pilih Saya. orang ini, orang ini, orang ini. Benar. Sekarang setelah itu saya tidak pernah lagi bikin event tentang e-sport. Iya kan, elektronik sport seperti Anda. Nah, base kamu kan bisa datangkan duit loh. Nah, makanya handphone kamu dalam klaster hobi itu jangan dipakai bodopon, dipakai smartphone gitu. Iya kan itu. Jadi apa sih kesimpulan yang berikut dari pertanyaan yang gini sih? Generasi milenial ini harus jangan menunggu bola. Ya, pemimpin itu harus peka gitu. Ya, jangan melihat dikotomi tentang hobi mereka itu fakta, tidak bisa dihindari. Ingat, saya sering mendampingi adik-adik milenial dan Z, itu kosnya low sekali malah. Ya, nggak butuh proposal miliaran, ratusan juta. Iya kan, ratusan ribu udah selesai tuh, menambah kepuasan dia. Di situ kan slot masuk. Nah, apa yang harus dilakukan sih sebenarnya? Minta maaf, saya hanya mau bilang calon-calon pemimpin ini kalau mau dipilih gitu ya. Kemudian kalau mau diangkat dalam ranah-ranah urusan yang anggitanya, sentuh ruang-ruang emosionalnya. Iya, benar. Itu yang paling penting. Karena ketika disentuh ruang-ruang emosionalnya, pembelajaran itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ketika bisa menjadi pembiasaan, nah itulah hari-hari dia, sehingga nantinya generasi milenial ini tersuguhkan dengan hal-hal yang positif. Iya. Nah, kalau diabaikan, dicuekin, ya sudah, jangan salah kalau suatu saat dia tukang demo tanpa base yang rasional. Ya, tukang demo hanya titipan. Tukang demo hanya karena kepentingan, bukan lagi berakar rumput, bukan lagi kepentingan keadilan dan sejurnya, penindasan. Kenapa? Karena yang ngajar pemimpinnya gitu loh. Iya. Kamu demoin, saya kasih duit.
kamu pilih ini, saya kasih duit. Nah, ini jadi masalah suatu saat. Nah, itu dia. Fakta. Ya harus ditahu loh, Iya. itu nggak boleh tidak. Nah, itu tugas-tugas kita semua, kurang lebih seperti itu sih. Tapi dampak yang kami rasakan kira-kira tuh apa ya nantinya, Pak Eka? Banyak sekali sebenarnya. Yang paling penting adalah gini lah, dampak itu kan faktor eksternal, Iya, tapi iya, tidak iya. mungkin terjadi tanpa sebab. Iya. Nah, sekarang kalau adik-adik tidak bersikap hari ini, mau tunggu akibatnya gimana kira-kira? Iya. Saya maunya nanti ada sih tempat ini, tempat ini, tempat ini. Kemudian pendidikan ini. Nah, tangan-tangan adik-adik sikap adik ini di TPS itu sangat menentukan gitu loh. Bukan 50 ribuan, bukan karena A dan B gitu loh. Iya. Nah, sekarang dampak yang paling penting itu apa sih begini? Membangun generasi milenial dan Z ini itu beban terberat di isu yang zaman terbuka hari Betul. ini. Tidak ada lagi batas ketika masuk di ruang-ruang teknologi informasi yang sudah terbuka hari ini. Nah, itu PR terbesar. Nah, membendung ini saja, ya, medsos ini hari ini di galangan milenial ini kalau tidak ada tangan-tangan pemimpin itu kacau juga gitu. Iya. Jadi apa sih ya harus dampak yang paling penting sih sebenarnya? Dampak itu akan terjadi kalau ada sebab. Oke, betul. Ada akibat, ada sebab. Benar Nah. sekali. Nah, kalau Anggi harus punya sebab loh hari ini, Iya, biar iya, akibatnya punya dampak. Ah, benar. Nah, kalau semua kolaborasi bersatu dalam berpikiran rasional dan objektif, Nah, Kak, kan ini seperti yang Kak Nas bilang tadi bahwa serangan-serangan itu pastinya nanti ada. Baik itu di minggu tenang nanti ini pastinya ada ya. Padahal itu minggu tenang harusnya. Namanya kita baring-baring nih saja, Kak. Ini keliling pergi. Assalamualaikum. Itu pasti nantinya ada. Nah, banyak sekali teman-teman saya, khususnya teman-teman terdekat saya itu yang kayak, sana mau aja memilih dia, tidak ada dia serangannya. Aduh, generasi apakah ini kita ini bikin rusak saja Gen Z. Iya, oke, gimana oke, ini oke. Kak? Saya minta Sip, dong sip, motivasinya. boleh. Motivasinya buat teman-teman milenial dan Gen Z biar mereka itu ada dorongan biar tidak golput. Gimana itu? oke, itu dua kata, umum rahasia. Oke. Sudah umum rahasia, tapi rahasia tapi umum, Iya. kan gitu. Iya, rahasia Iya. umum. Iya. Nah, itu susah dielakkan hari ini. Kenapa? Karena pembiasaan sih sebenarnya. Momen ini dianggap bahwa proses kontestasi itu bahwa hanya karena ada pemberian baru kita melakukan sikap untuk memilih. Iya. Nah, ini frekuensinya gejalanya ya. Ya, gejalanya ini makin naik malah frekuensinya. Iya. Nah, makanya ada kontestan baik pileg maupun pilkada. Iya. Kalau ndak punya duit ndak mau maju. Padahal tokohnya bagus, Iya, investasi banyak. sosialnya bagus, jaringan sosialisasinya, emosionalnya bagus. Iya. Tapi karena ndak punya duit, ndak mau maju. Karena itu pertanyaannya Anggi loh itu. Iya, karena begini. Jadi begini, yang harus dilakukan ini beginilah. Saya selalu mengulang-ulang milenial ini, baik milenial maupun generasi Z ini, pintu wadah utamanya itu kedua orang tuanya. Iya. Yang membuat karakter dia terbentuk pertama kali itu kedua orang tuanya. Betul. Yang kedua baru lingkungannya. Siapa teman dia bergaul? Siapa dia yang paling tinggi senang dia berjalan? Teman-temannya. Pasti. Nah, kalau kulturnya, pembiasaannya, budayanya dari rumah, begitu, dia akan keluar jadi gitu juga. Iya. Jadi Karena yang pondasinya diserang di dalam bapaknya rumah. dulu, Nah. baru mamanya dulu, baru anaknya. Nah, ini yang jadi masalah nih. Iya, Harusnya iya, bapaknya ngomong begini, nak, bapak ini dari dulu sejak pemilu langsung 2004, nggak pernah menerima yang kayak gitu, nak. Oke. Harusnya kayak gitu. Tapi ini kan mamanya yang jadi tukang pembagi malah, bapaknya yang jadi tukang pembagi malah. Iya Jadi yang pertama itu kedua orang tuanya, yang kedua lingkungannya. Nah, sekarang ini PR loh, gitu. Supaya teman-teman adik-adik ini supaya tidak golput, disentuh, kembali lagi disentuh, emosionalnya disentuh. Iya, biar kalian disentuh secara rasional juga gitu loh. Betul. Kalau nggak disentuh, nah, dia bilang begini, untuk mau melakukan sosialisasi sesulter dan sumbaskeyan ini kan sulit. Bukan sulit, kemauannya nggak ada. Iya. Padahal kantong-kantongnya, klaster-klasternya, kelompok-kelompoknya, komunitasnya kan di depan mata semua loh. Iya kan? Tapi dianggap tidak punya penentu. Mereka gampang dirayu, gampang dikasih sesuatu, udah selesai.
karena ada seniornya, ada kakaknya yang saya ngomong tadi. Nah, ini yang salah nih mindset cerita ini. Nah, seremonial itu basi, dikumpul di suatu tempat, kemudian dihadirkan dengan orasi, ya kan? Kemudian dihadirkan pidato, minta maaf, tidak berselera market bagi mereka. Tapi coba rutinitas hobi mereka yang disentuh. Oh, di mereka kalau sore di mana, malam minggu di mana, iya kan? Jebak-jebak aja. Aduh, iya betul. Nggak ada masalah. Karena kita mau sentuh nih, ini kan Iya, PR terbesar. iya, Nah, iya. itulah yang saya bilang tadi, jemput bola, jangan diabaikan. Nah itu, tapi karena dianggap bukan penentu sikap pilihan, diabaikan karena ada senior, ada bapaknya kok. Mama bapaknya pembagi amplop malah. Iya lagi. Nah ini jadi masalah. Makanya kalau dia ngomong nggak mau saya milik, mau golput saya. Kenapa? Iya, Karena nggak ada duitnya. Nah ini fatal buat bangsa ini, fatal buat daerah kita ini. Saya juga berharap banyak di luar sana yang masih terbuka soal itu. Benar. Jangan cuma karena uang dan uang. Karena kita akan dipimpin oleh seseorang yang memimpin daerah kita 5 tahun ke depan. Jadi kita harus berpikir baik-baik lah ya. Benar. Jangan sampai kita salah pilih ya teman-teman.